Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 membawakan materi yang berjudul Gangguan Pemeriksaan Urin. Sebelumnya itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Saya sendiri, Yuliana Amir sebagai moderator, Jihan Talia, Agustina Wita Patenau, Ihsan Fauzi, Muhammad Zulfikar, dan Febrianti Endo Duna. Baik, langsung saja beralih ke materi. Materi pertama akan dibawakan oleh teman saya, San Fauzi, dipersilakan. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai gangguan pemeriksaan urin. Materi yang pertama adalah pengertian kimia klinik. Kimia klinik adalah salah satu jenis pemeriksaan yang biasa dilakukan di dunia kesehatan, khususnya di laboratorium. Pemeriksaan kimia klinik ini bisa membantu dalam menggambarkan keadaan tubuh seorang lewat pemeriksaan cairan yang ada di dalam tubuh manusia. Baik, untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh Jihan Talia. Jihan Talia akan dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Jadi di sini saya akan membahas mengenai urin. Jadi urin merupakan cairan sisa hasil ekskresi ginjal yang keluar dari tubuh melalui proses urinasi. Ekskresi urin diperlukan untuk membuang molekul-molekul sisa dalam darah yang disaring oleh ginjal dan untuk menjaga homeostatis cairan tubuh. Komposisi urin dapat mencerminkan kemampuan ginjal untuk menahan dan menyerap bahan-bahan yang penting untuk metabolisme dasar dan mempertahankan homeostatis tubuh. Pemeriksaan urin diperlukan untuk mencari informasi dan mengetahui keadaan dari organ ginjal, saluran kemih, ataupun organ lainnya seperti hati, pankreas, dan saluran empedu. Urinalisis adalah pemeriksaan spesimen urin secara fisik, kimia, dan mikroskopik. Kemudian ada jenis-jenis urin, itu ada urin sewaktu, urin pagi, urin postprandial, urin 24 jam. Untuk urin sewaktu itu merupakan urin yang dikeluarkan pada satu waktu yang tidak ditentukan dengan khusus. Kemudian ada urin pagi, yaitu urin yang pertama dikeluarkan pada pagi hari setelah bangun tidur. Kemudian ada urin postprandial, yaitu sampel urin yang pertama kali dilepaskan 2 jam setelah makan. Urin ini itu biasa digunakan pada pemeriksaan penyaringan terhadap adanya glukosa. Kemudian yang terakhir ada urin 24 jam, yaitu urin yang dikumpulkan selama 24 jam. Urin 24 jam ini diperlukan untuk pemeriksaan kuantitatif. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh Muhammad Zulfikar. Adanya kami persilakan. Baik, yang pertama urinalisis. Urinalisis adalah pemeriksaan sampel urin secara fisik, kimia, dan mikroskopik. Tujuan urinalisis secara umum adalah untuk mendeteksi kelainan ginjal, saluran kemih, serta untuk mendeteksi kelainan kelamin di bagian organ tubuh lain seperti hati, saluran empedu, pankreas, dan lain-lain. Jenis-jenis pemeriksaan urin dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama pemeriksaan makroskopis, pemeriksaan mikroskopik, dan yang ketiga pemeriksaan kimia. Faktor-faktor yang mempengaruhi urinalisis yaitu yang pertama zat diuretik, suhu, konsentrasi darah, dan emulsi. Baik, untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh Saudari Febrianti. Kami persilakan. Baik, terima kasih untuk waktunya moderator. Pada dasarnya, urin digunakan untuk mendiagnosis penyakit. Namun, urin dapat menyebabkan penyakit yang cukup serius bila tidak dikeluarkan pada waktunya atau dengan kata lain bisa dibilang menunda buang air kecil. Salah satu penyakit yang dapat disebabkan oleh buang air kecil atau urin yaitu batu saluran kemih. Batu saluran kemih adalah massa mineral keras di kandungan kemih Anda. Batu ini terbentuk ketika mineral di dalam urin yang pekat mengkristal dan membentuk batu. Hal ini sering terjadi ketika Anda mengalami kesulitan mengosongkan kandungan kemih sepenuhnya. Berikut adalah contoh gambar batu saluran kemih. Terima kasih, dikembalikan kepada moderator. Baik, untuk materi terakhir akan dibawakan oleh teman saya yaitu Agustina. Agustina dipersilakan. Baik, terima kasih untuk moderator. Batu saluran kemih, adapun penyebab dari batu saluran kemih yaitu diduga ada hubungannya dengan gangguan aliran urin, gangguan metabolik, infeksi saluran kemih, dehidrasi, dan keadaan-keadaan lain yang masih belum terungkap atau diapatik. Penunjang diagnosa kimia klinik atau laboratorium
batu saluran kemih, yaitu dengan melakukan CT scan. Intervensi CT scan dapat dilihat pada gambar berikut. Kemudian adapun pemeriksaan penunjang atau pemeriksaan lain batu saluran kemih, yaitu dengan melakukan pemeriksaan fisik. Intervensi hasil pemeriksaan fisik, yaitu keluhan seseorang dengan BSK dapat bervariasi mulai dari tanpa keluhan atau biasanya ditemukan setelah melakukan medical check-up yang ringan hingga berat, dan terdapat urin pada darah. Keluhan tersebut dapat disertai dengan penyulit seperti demam dan gagal ginjal. Terima kasih. Waktu selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami yang dapat kami simpulkan bahwa urin ini merupakan cairan sisa hasil ekskresi ginjal yang keluar dari tubuh melalui proses urinasi. Sedangkan urinalis ini adalah pemeriksaan sampel urin yang secara fisik, kimia, dan mikroskopis. Itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.